Oke, kita akan mulai untuk preparasi biomekanis pada gigi insisi pus sentral rahang atas dengan melakukan step by step sesuai dengan daftar tilik. Saya akan memperagakan terlebih dahulu pada resin blok ini. Setelah memeriksa kelengkapan alat, kemudian persiapan operator, mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, lalu kita persiapkan cairan irigasi. Cairan irigasi kemarin sudah pada belajar ya. Pak, ada baki untuk airnya. Cairan irigasinya kita pakai NaOCl 2,5% atau 5,25%. Irigasi sebanyak 0,5 cc dengan gerakan intermittent. Ya, gerakan intermittent. Nah, kenapa ketika kalian melakukan irigasi harus menggunakan suction? Kalian bisa lihat ketika kita mengirigasi tanpa menggunakan suction di atasnya, maka cairan akan terdorong ke ujung apex. Ya, walaupun misalnya saya buat dia tidak tertekan di atas. Semprotannya jadinya apa? Apa? Ini ada kan? Berfungsi. Nah, kalau kita masukkan tisu boleh Pak? Tisu. Kalau kita masukkan jarum pada saluran akar yang masih tight, ini kan masih ketat nih ya, tight. Kita dorong, pasti dia akan keluar ke ujung apex. Tapi kalau kita irigasi di tempat yang masih yang longgar, di atas ini longgar kan? Nah, dia tidak akan terdorong ke apex. Dia akan naik ke atas, ditambah dengan suction. Makanya, masukkan jarum irigasi, pastikan diameter jarum irigasi berhenti pada saat dia masih longgar. Jadi kalau kamu sudah selesai preparasi, nanti kan preparasi dia makin bisa masuk. Ya kan? Karena makin lebar. Makin bisa masuk, karena makin lebar. Nah, tapi tidak boleh fit. Nih, seperti ini kan fit. Kalau fit, jangan didorong. Kalau dorong, pasti dia akan keluar ke ujung apex. Dan akan terdorong ke ujung apex. NaOCl terdorong ke ujung apex, reaksi toksiknya bisa sangat berbahaya untuk pasien. Tisu? Oke. Setelah itu saya review sedikit tentang irigasi. Setelah itu kita akan menggunakan file nomor 10. Kemarin kita lanjut dari proses buka kafum ya. Proses buka kafum itu diakhiri kemarin dengan yang disebut apical patency dan glide path. Saya ulang lagi sedikit. Glide path adalah ketika jarum masuk ke dalam saluran akar effortless. Tidak perlu effort, jarum sudah masuk ke dalam saluran akar. Nomor 10-nya mana ya, Pak? Atau nomor 15 aja. Nomor 15, putus. Nomor putus. Ada nomor 15 atau nomor 10, Pak? Nggak ada nomor kecil? Nomor 10 aja, Pak, kalau ada. Nomor 10 ada? Ungu? 10. Jadi kalau misalnya kamu masukin jarum file terus dia masih plek gitu, itu belum glide path ya. Dia masih kelepas gitu, atau masih gantung di atas. Tapi kalau misalnya sudah terbentuk glide path, kamu masuk, dia akan blast masuk. Kemarin soalnya kita ada glide path-nya ketemu. Nah, jadi sampai seperti itu kita pakai jarum file nomor 10 terus. Dan jarum nomor 10 ini nggak usah khawatir karena dia keluar ke ujung apex juga nggak masalah. Ya, kemudian apical patency itu adalah memfiksir ya, memfiksasi ujung apex. Jadi ini keluar ke ujung apex, kan ya.
Nah, ini keluar ya, jarumnya keluar ke ujung apex. Nah, itu apical patensi. Hanya boleh jarum kecil 10 maksimal 15. Ya. Ini namanya glide path. Tuh. Ya. Nah, lanjut. Ini dari step yang waktu CSL pertama, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita menentukan, kemudian sudah ukur panjang kerja ya? Sudah ukur panjang kerja, oke, kita dapatkan kalau di sini kelihatan ya, saya bisa ngukur nih. Kalau keluar, yang nggak keluar panjang kerjanya segini. Oke, anggap ini pakai apex locator atau teknik Ronson, sehingga kamu dapatkan panjang kerjanya segini, kita ukur. Panjangnya adalah 16 mili. Oke. Setelah itu kita catat panjang kerjanya, kemudian titik referensi pastikan tidak berubah-berubah ya. Jadi kalau kamu mempreparasi gigi, kemudian giginya ada bagian yang tipis yang kemungkinan karena pengunyahan akan pecah, sebaiknya itu dipreparasi supaya titik referensi yang kamu miliki dari awal perawatan sampai selesai itu stabil. Ya, jadi titik referensinya harus ditentukan dulu pertama ada di mana. Nah, setelah ada titik referensi, kemudian kita ukur dan kita setiap stopper kita pasang dengan setiap jarum kita pasang dengan stopper sesuai dengan panjang kerja. Setelah itu kita siapkan file nomor 15 sampai nomor 60. 20 panjang 16. Ini ada panjang 16 ya, jadi kita bisa simpan di sini. Langsung panjangnya 16. Kalau kita pakai ini, endodontic block namanya. Kalau kalian, ini banyak yang jual ya di toko online gitu, palsunya. Nah, palsunya hati-hati karena ini autoclavable. Kalau palsunya itu dari plastik, itu yang pertama. Jadi jangan kau masukin autoclave tiba-tiba dia meleleh. Kedua, skalanya kita nggak bisa pastikan karena ini kan skalanya skala per 1 mili. Kalau kamu beli yang bukan seperti ini, yang palsu gitu ya, yang KW gitu, itu panjangnya nanti bisa saja ada selisih. Jadi harus di cross check. Kamu harus punya penggaris besi. Kalau penggaris besi yang pendek pada punya nggak? Nah, itu harus jadi bagian instrumen kamu sampai koas ya kalau nggak beli ini. Izin dokter, izin dok, mohon maaf dok, memotong dokter. Izin dok, ya. Untuk gambarnya tidak ada dokter. Oh iya, memang nggak muncul kameranya lagi di setting ulang. Ya, jadi kalau misalnya endodontic rulernya kalian belinya yang KW, pastikan skalanya sesuai. Jadi pas di sini 16, kamu ukur pakai penggaris. Mana ada yang punya penggaris pendek? Coba. Penggaris ini, kenapa kita pakai penggaris ini? Apa sih bedanya, Dok? Kenapa saya nggak bisa pakai penggaris biasa? Bisa pakai penggaris biasa, lihat ini, tapi pastikan itu ya. Nggak. Nah, skalanya itu di ujungnya adalah skala 0. Jadi ujungnya ini adalah 0. Jadi begitu bergerak dia langsung 0,5. Kalau kamu pakai penggaris plastik tuh ada kosong dulu kan, baru nanti 1 mili gitu. Makanya harus pakai penggaris ini, itu pertama alasannya. Kedua, ini bisa disterilkan karena dia logam. Jadi kamu bisa sterilkan. Kalau ini kamu harus beli, yakinkan yang autoclavable. Kalau yang autoclavable pasti materialnya beda. Pasti akan agak mahal. Ini mungkin sekitar 200-300 ribu harganya. Kalau yang bohongan ada, mau 15 ribu, 20 ribu juga ada. Tapi itu yang plastik, tidak bisa disterilkan. Dan saya tidak suggest karena nanti kalau di koas, mungkin kamu bisa pakai selama expert, tapi di koas kan harus disterilkan. Karena itu ke pasien, udah nggak bisa dipakai. Gitu. Lebih baik sih pakai aja penggaris ini. Supaya lebih effort aja, karena harus mengukur ini satu-satu.
Ya, kalau kamu udah keburu beli yang plastik, pastikan skalanya betul. Di sini 16 mili. Kamu make sure lagi di penggaris ini memang 16 mili. Ya. Oke, nomor 20, kemudian nomor 25. Kalau ini gampang jadi cepat gini. Tinggal masukin nomor 30, 16 mili, nomor 35, 16 mili. Oke, kemudian 40. Tadi 40. 35 yang hijau. 16 mili. Kita sampai nomor 40 dulu deh, walaupun instruksinya sampai 60. Kemudian, kita menentukan yang disebut initial file. Ya. Apa sih yang disebut initial file? Initial file adalah diameter konstriksi apex. Oke. Jadi semua secara anatomi sudah menguasai kan bahwa di ujung apex itu ada foramen apikal dan ada konstriksi apikal. Ya, masih ingat ya? Nah, konstriksi apikal kan lebih koronal daripada foramen apikal. Di konstriksi itu ada diameternya. Kita kan mau berhentinya di konstriksi. Sehingga kalau kita mau RF, supaya kita bisa terkontrol, tidak over instrumentasi, maka kita harus mengukur diameter dari konstriksi apex. Ya. Diameter dari konstriksi apex itu taunya adalah dengan initial file. Jadi kita lihat nih, kayak ini misalnya ya, ini kan jarum nomor 10, dia bisa lewat ke ujung apex. Ya, kemudian kita coba lagi jarum nomor 15, dia bisa keluar. Oke, bukan diameternya. Kita ambil lagi jarum nomor 20, masih keluar. Nomor 25, nah nomor 25 nggak keluar nih. Kalau nomor 25 tidak keluar, tadi kan kita sudah dapat panjang kerja kan? Misalnya panjang kerjanya adalah 16 mili. Kemudian nomor 20 tadi kelebihan over. Oke, berarti diameter konstriksi apikal lebih besar daripada 0,25 mili, tapi lebih kecil daripada 0,25 mili, gitu ya. Pas kita ambil nomor 25, kita ukur sampai ke referensi. Ternyata ini masih 15,5. Padahal kita maunya 16 sampai panjang kerja. Perlahan-lahan kamu lakukan gerakan wedge winding. Dan kita dapat initial file, dia tidak melewati ujung apex. Tepat di konstriksi apikal, panjang kerjanya sesuai 16 mili, dan initial file-nya adalah nomor 25. Oke. Sudah dapat initial file. Kemudian untuk memperbesar saluran akar, tadi sudah preparasi dengan gerakan filing, wedge winding movement untuk menghaluskan dinding saluran akar. Jadi kalau yang gerakan memutar, membesarkan itu namanya gerakan rimming. Kalau gerakan filing adalah gerakan menghaluskan. Kalau gerakan rimming atau membesarkan, tadi sudah dari nomor 25 ya, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 30. Kalau quarter turn and pull itu begini. Ini quarter turn pull. Quarter turn pull. Ini adalah gerakan rimming. Seperempat, tarik. Seperempat, tarik. Seperempat, tarik. Nanti dia makin dalam kan makin masuk. Seperempat, tarik. Seperempat, tarik. Seperempat, tarik. Quarter turn and pull. Quarter turn and pull. Oke. Nah, setelah itu kita akan rasakan dia sudah longgar. Kemudian kita gerakan wedge winding movement. Ya, untuk menghaluskan dinding saluran akar atau gerakan filing. Filing itu artinya kayak filing kuku ya. Gerakan filing itu kayak menghaluskan kuku tuh kalau yang cewek suka manikur pedicure. Nah, itu namanya gerakan filing. Itu yang kita lakukan dengan gerakan filing. Oke, setelah dia longgar, baru kita naik ke nomor selanjutnya. Jangan lupa, setiap pergantian jarum kita lakukan irigasi. Nah, ini irigasinya akan tambah masuk, lihat tuh. Tadi lebih atas, sekarang ini akan lebih masuk.
Kalau kita di tempat yang longgar, walaupun tidak pakai suction, cairan tidak terdorong ke ujung apex sama sekali. Lihat, tidak ada air sama sekali. Ya, jadi tidak boleh di area yang sempit saluran akar. Selanjutnya setelah itu kita naik ke nomor 35. Tadi kan 25 ya, kita naik 3 nomor. 30, 35 berarti MAF atau Master Apical File atau file nomor terakhirnya adalah nomor berapa? Naik 3 nomor dari 25. 40. 25 kan 30, 35, 40. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 35. Sama gerakannya. Kita harusnya pakai lubrikan ya. Pak, lubrikannya Pak, EDTA-nya ada? Pak, EDTA. EDTA, lubrikan. Biar nggak seret. Ya. Kita pakai lubrikan ya. Lubrikan itu ada yang gel, ada yang cair. Nah, ini kita pakai yang gel. Supaya terlubrikasi, jadi tidak ada sangkutan yang bisa menyebabkan patah jarum di dalam. Oke, ini quarter turn and pull. Ini kan nggak masuk nih ya. Nih, kita paksa juga nggak masuk ke panjang kerja kan. Kalau reaming kan memperbesar saluran akar. Jadi gerakannya quarter turn and pull. Quarter turn and pull. Quarter turn and pull. Quarter turn and pull. Nah, dia akan tambah masuk ke dalam. Nanti saya nggak akan bicara ya untuk video yang di dalam mulut supaya cepat. Jadi kamu hanya memperhatikan saja videonya nanti untuk diputar ulang di rumah. Quarter turn and pull. Quarter turn and pull sampai ke panjang kerja. Ini resin ya, jadi kayak ada sangkutan lengket kalau resin. Kalau gigi enggak, karena debris itu lebih bubuk daripada resin. Kalau resin kan dia lengket. Jadi kalau di gigi nggak akan kayak gini. Oke. Oke, kita anggap ini sudah sampai ke nomor 40 ya. Pak, tolong siapkan duta percayanya, Pak. Ini pakai nomor 35. Oke. Setelah itu kita irigasi. Nah, ini udah lebih masuk nih irigasinya tuh. Tapi kalau kita tidak di tempat yang tight ya, dia tidak akan keluar ke ujung apex. Jadi harus di daerah yang longgar. Oke. Nah, seharusnya jarumnya bisa masuk sampai kurang 1 mili dari panjang kerja supaya irigasinya bisa sampai ke ujung apikal. Jadi kalau misalnya kamu, dok saya mau memperbesar sampai berapa ya? Kalau ternyata initial file-nya 15, kamu perbesar cuma sampai 25, tuh jarum ini belum bisa masuk. Oke, setelah itu kita keringkan, setelah irigasi, kita keringkan dengan suction ya. Ini saya pakai 3-way steering itu nggak boleh, karena kalau disemprot seperti ini kerasa anginnya ke sini. Jadi kamu akan menyebabkan, kan di sini ada pembuluh darah di ujung apex ya. Jadi bisa menyebabkan emboli takutnya. Jadi jangan nyemprot angin ke dalam saluran akar. Harusnya pakai suction. Oke. Nah, setelah itu kita coba duta percanya nomor 35 untuk mengetes apakah kamu sudah preparasi dengan sesuai.
Kan sebenarnya harusnya file terakhir nomor 40 ya, tapi karena saya sampai nomor 35, ini diukur 16 sama, masukin ke nomor 16, tinggal ditekuk, sudah langsung dapat. Jadi ini lebih praktis kalau pakai alat ini. Saya bukan marketing alat ini, tapi memang alat ini. Bagus. Ya, kemudian dia akan masuk sampai ke nomor 35 sesuai dengan titik tekuknya. Sesuai dengan panjang kerja. Oke, selesai. Perawatan saluran akarnya sudah selesai. Jadi saya baca lagi, kita tadi preparasi dengan quarter turn and pull untuk creaming, kemudian gerakan filing wedge winding movement untuk menghaluskan dinding saluran akar. Setiap kefile berganti kefile antara nomor 1 naik ke nomor berikutnya harus dilakukan irigasi, kefilenya dilubrikasi dengan EDTA. Ya. Kemudian pergantian file dengan nomor yang lebih besar dilakukan jika file yang digunakan tidak lagi ada sangkutan dan tidak adanya debris di jarum file. Lanjutkan preparasi saluran akar dengan file satu nomor lebih besar dari initial file, seterusnya sampai mencapai 3 nomor di atas initial file. Oke. Kemudian irigasi terakhir dengan cairan sebanyak 2 mili, itu untuk proses irigasi terakhir ya. Seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang kamu harus bisa saja lebih besar daripada 3 nomor di atasnya kalau kita belum bisa mencapai 15 mili. Tadi kan panjang kerja 16 mili. Jarum ini harus masuk 15 mili, yaitu 1 mili di atas panjang kerja dengan longgar. Gitu ya. Supaya kita bisa yakin kita mengirigasi sampai ke ujung apex. Setelah itu keringkan dengan paper point. Jadi keringkannya hanya boleh dengan suction dan paper point. Lalu mematikan lampu pada unit kerja, membersihkan instrumen yang telah digunakan, dan merapikan meja operator. Demikian ya, sekarang saya akan membuat video untuk kita melakukannya di dalam mulut. Ntar aku tes dulu ya, jangan dulu videoin. Mau ngetes dulu ini. Kalian dapat jarum reamer atau cuma file? Coba lihat. Coba lihat setnya. Oke, lupa saya. Saya mau kasih tahu dulu berdasarkan set yang kalian punya. Oke, kita lihat ya, set yang kalian punya adalah file dari nomor 15 sampai dengan 40. Yang kalian kerjakan sekarang adalah yang di model ini. Ini yang dikerjakan di Tramed sekarang. Nanti yang di Gigi saya demokan sekarang, videonya buat ditonton di rumah, dan kalian akan lakukan di skill dev 4. Oke? Jadi sekarang kalian diverbalkan, kalian akan lakukan di balok ini. Dengan jarum file ini. 15 sampai 40. Oke. Bentar ya, saya mau coba dulu ini initial file ini nomor berapa. Kita nggak tahu panjang kerjanya ini, jadi videonya diketik dulu. Udah hilang? Udah hilang? Hah? Jadinya hilang? Ini kan off record dulu. Masih di record. Masih di record. Maksudnya 2 biar yang pas di sini. Oh gitu. Oke. Oke, karena ini kita tidak bisa pakai apex locator, maka saya akan buat panjang kerjanya, yaitu biasanya untuk gigi anterior panjang kerjanya sekitar 19-20. Ini 19 ya. Oke. Nomor 15. Nomor 15.
Nomor 15 mana, Pak? Balik aku ya Allah. 19 mili. Ya, kita dapat panjang kerja 19 mili. Angka 19. Belas 20. Oke, ya. Jadi dia akan diam, yang disebut initial file itu dia akan stay di panjang kerja itu, dan kamu tekan-tekan dia nggak akan tembus. Berarti itu sudah diameternya sama atau lebih besar dengan kontraksi aplikasi. Kalau lebih kecil dia pasti loss. Tapi kalau lebih besar dia akan diam di sini. Kamu tekan juga nggak akan keluar. Jadi ini initial file-nya adalah nomor 20. Kita akan naikkan sampai ke nomor 35. Tadi nomor 35. Bukan, tadi dipakai. 35, 19, 30. Oke, initial file-nya adalah nomor 20, panjang kerjanya adalah 19 mili, dan kita akan lakukan preparasi biomekanis sampai nomor 35. Irigasi dulu. Oke, irigasi 0,5 mili. Kemudian kita masukkan jarum nomor selanjutnya, yaitu nomor 25, dengan gerakan quarter turn and pull. Quarter turn and pull, quarter turn and pull, atau gerakan ringing. Oke. Setelah itu kita naikkan ke nomor 35, irigasi ya, antar jarum. Irigasi, gerakan intermittent. Kemudian setelah itu kita beri EDTA dulu, si jarum nomor 30-nya, lubrikan. Kemudian kita masukkan quarter turn and pull, quarter turn and pull, quarter turn and pull, quarter turn and pull. Oke. Setelah itu kita irigasi lagi. Jadi standardized teknik adalah menggunakan teknik filing, trimming dan filing sepanjang kerja sampai selesai. Jadi tidak ada modifikasi panjang kerja. Selanjutnya adalah nomor 35, sudah diberi lubrikan. Kemudian kita masukkan lagi dengan teknik quarter turn and pull. Quarter turn and pull. Ini harusnya, salah ya. Posisinya harus gigi anterior di palatal adalah posisi jam 12. Quarter turn and pull. Quarter turn and pull. Ini harusnya terfiksasi ya tangannya ya. Ini adalah gerakan ringing. Nah, ini referensinya.
Jadi stoppernya harus hati-hati, harus sesuai dengan titik referensi. Stopper yang biru ini. Tepat di titik referensi. Ini ya. Jadi harus menjaga tetap tepat stopper di titik referensi yang kita tentukan. Kalau pada gigi yang sebenarnya nanti kan bisa aja giginya ada karies atau patah di sini, kemudian ada bagian yang tipis. Nah, yang tipis itu kalau kita jadikan titik referensi, minggu berikutnya dia kontrol, si yang tipisnya itu pecah, berubah titik referensinya. Kita nggak tahu berkurangnya berapa mili. Jadi pilihlah titik referensi yang stabil. Ya, yang undermine sebaiknya dipreparasi dulu. Oke, setelah itu kita irigasi. Sebanyak 2 mili. Setelah itu kita kirimkan dengan paper point sesuai dengan nomornya. Jadi kalau 35, nomornya juga 35. Setelah itu kita pakai duta kerja. Bentar, masih kesat. Ini banyak dalam saluran. Salurannya pakai. Lalu kita coba dengan memasukkan duta kerja sampai sepanjang kerja. Ya, jadi dia harus masuk sampai nanti kamu tekuk 19 mili sampai mana, dia harus tepat di ujung yang kamu tandai, disitulah di titik referensi. Ya. Oke. Preparasi biomekanis standardized teknik untuk gigi anterior sudah selesai dilakukan. Terima kasih. Pembekalannya cukup. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, mekanisme pengerjaannya hari ini adalah di model akrilik.